Kelompok Siluet is back. Pertunjukan ini juga kami dedikasikan untuk almarhum Rohmatono, sutradara kami, guru kami yang sudah mendahului kami, dan semoga juga kepada seluruh para penonton semua kalian, pertunjukan sederhana kami bisa menghibur seluruh penonton pada malam hari ini. Seperti seorang penyair pernah berkata, kami ingin hidup 1000 tahun lagi. Kelompok Siluet is back. Setelah 15 tahun vakum dari panggung pementasan teater, Kelompok Siluet yang bermarkas di Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan, kembali tampil dengan mementaskan lakon Bunyi Sunyi, naskah karya Rohmatono. Almarhum Rohmatono sendiri adalah sutradara yang ikut membidani berdirinya Kelompok Siluet pada 3 September 1990, bersama para alumni Ekskul Teater SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Sedangkan Heri W. Nugroho, sebagai sutradara muda berusia 41 tahun, yang mengangkat naskah Bunyi Sunyi pada produksi ke-27 Teater Siluet ini, adalah ketua Kelompok Siluet sejak 2007 hingga sekarang. Agaknya, kembalinya Teater Siluet berkarya di panggung Gedung Pertunjukan Bulungan, sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai ketua Kelompok Siluet. Masih benar. Kota ini memang seperti sejarah. Aku bukannya malas, aku sudah berusaha keras, teringat memuju deras. Tapi usahaku tetap saja tak berjalan. Sekaligus sebagai bentuk ekspresi kehadirannya sebagai sutradara yang cukup menyadari pentingnya teknologi multimedia, di mana kehadiran teknologi multimedia itu semakin sulit dihindari dalam dunia pertunjukan modern dewasa ini. Kesan itulah yang segera tertangkap saat menyaksikan pertunjukan Bunyi Sunyi, 4 dan 5 Januari 2024 lalu, yang mendapat sambutan baik dari penonton umum dan kalangan seniman teater, serta pelaku kesenian lainnya. Dari kisah drama Bunyi Sunyi yang melankolis itu, tampak kemampuan Heri W. Nugroho, sebagai sutradara yang menekuni dunia multimedia, mampu menghidupkan lakon yang merupakan naskah drama musikal tersebut. Apalagi didukung oleh sejumlah aktor dan aktris senior teater Siluet, para pemain pendukung dari teater SMA Negeri 70, para penata musik, serta tim produksi yang profesional. Saya sudah beristri. Punya istri? Tidak. Bilangnya nggak punya pacar. Tidak punya. Tapi punya istri. Ada. Emang di mana istrinya Mas Warso? Di desa. Sebut saja para aktor senior yang menghidupkan lakon ini lewat kemampuan akting dan bernyanyinya, yakni Bayu Darmawan Saleh sebagai pemeran Warso, Dery Oktami sebagai Pak Broto Juragan Kampung, Didi Hashim sebagai Mandor Bangunan, Agus Salman sebagai pemuda SMS,
Dwi Hadianto sebagai pemuda necis, Doni Suryatin sebagai Nancy, serta aktor pendukung lainnya. Sedangkan para aktris senior yang ikut menambah epik pertunjukan drama musikal ini, antara lain Dina Fitria Halmasyur sebagai Warsih, Miftahul Jana sebagai Narti, Elvina Komalasari sebagai istri pemuda SMS, dan tak ketinggalan aksi Binal Meike Vierna sebagai Mariatun, si perempuan penggoda. Kelompok Siluet is back. Tinggal jauh-jauhan sama istrinya. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Begitu kata para pujangga. Hai, begitu kata para pujangga. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai, begitu kata para pujangga. Semenjak awal tahun 2000, kelompok Siluet telah menjadi teater terbuka, di mana keanggotaannya tak lagi berafiliasi pada keberadaan alumni SMA 70 Bulungan. Dan pada tahun 2001 kelompok Siluet dinyatakan sebagai grup teater senior. Setelah 3 tahun berturut-turut menjadi pemenang dan mendapat predikat sebagai grup teater terbaik pada ajang Festival Teater Jakarta. Telah banyak yang dilakukan kelompok Siluet. Namun kelompok ini masih ingin terus berkarya dengan memberikan suguhan terbaik untuk penontonnya. Yang menurut sutradara Dindon WS, harus mampu mengekspresikan kegelisahan masyarakat dan peradaban zamannya. Maaf ya, I'm sorry Mr. Mahmud. Aku cuma nggak suka kalau kau dekat-dekat dengan kulit bangunan itu. Aduh, El Rumi. Kamu cemburu? Kuat bangka. Aku nggak rela, aku nggak ikhlas, aku nggak suka. Awas aja, kalau kamu berani marah-marah lagi di depan orang, aku nggak kasih kamu makan di sini, nggak aku kasih minum di sini. Kalau perlu tak kacau tuh makananmu. Masuk! Sini! Mulai saat ini, kau jangan dekat-dekat dengan Maria. Memangnya kenapa, Pak? Sudah, kau gak usah banyak nanya. Kau ikuti saja apa yang aku perintahkan. Kalau kau masih mau tetap kerja. Terima saja dengan tangan terbuka. Jangan pedulikan suamimu. Lagi pula siapa jamin kalau dia setia? Jangan-jangan saat ini dia sedang asik-asikan dengan lain wanita. Kelompok Siluet is back. Bila ia bosan, ia tinggal pergi. Peduli apa soal janji di hati. Dalam catatannya, sutradara Heri W. Nugroho yang merupakan alumni SMA 97 Jakarta, bersama penata musik Hendrikus Wisnugroho dan Michael Jojo, sengaja memilih nuansa musik dangdut, untuk mendekatkan kisah pilu kaum urban di perkotaan ini, dengan penontonnya. Karena dangdut, sebagai musik rakyat yang jujur dan membumi, mampu menjadi jembatan antara narasi dan emosi para penonton. Mensikapi comeback-nya kelompok teater Siluet ke panggung pertunjukan teater di Jakarta, budayawan sekaligus sutradara senior teater Kubur, Wahyudin Soekarja yang populer dengan nama Dindon WS, menyambut baik kembalinya teater yang lahir di gelanggang remaja Bulungan ini, sebagai angin segar bangkitnya kelompok-kelompok teater muda di perkotaan, yang diharapkan akan mewarnai kembali dunia panggung teater di Indonesia secara umum, yang dalam beberapa tahun belakangan ini terasa meredup. Ya, ini hal yang positif saya kira, karena kalau dia bangkit, setelah 15 tahun hilang, terus kemudian bangkit, saya kira itu kesadaran yang bagus. Karena
latar belakang si Lewat itu beberapa kali dapat prestasi, terus anak-anaknya juga yang Harry juga punya latar belakang juga bagus yang tadi nyutradarain. Saya kira ini momentumnya harus direbut karena sudah saatnya kita dalam teater punya kesadaran tentang sejarah ya. Sejarah itu harus ada kelanjutan, kesinambungan. Jadi kalau misalnya kita melihat alur sejarah, pada akhirnya kan tanggung jawab generasi muda itu dipertanyakan. Nah ketika dia blank, kosong, maka zaman itulah yang salah. Nah sekarang inilah jawabannya. Teater Siluet mencoba menjawab bahwa mereka masih memiliki aktualitas. Walaupun 15 tahun baru mulai lagi, tapi semangat anak-anak muda yang saya kira ini kesadaran yang bagus untuk mengaktualisasikan lagi supaya sejarah yang sudah diciptakan terus berlanjut dan kontinu. Saya juga ingatkan barusan, mudah-mudahan tertular juga grup-grup yang lain yang punya basic bagus, punya prestasi bagus. Sayang dalam perjalanan waktunya mereka kadang-kadang terberengus ya. Karena itu daya tahan aja saya kira. Sekarang motivasinya harus dibangun. Bagaimana dia supaya betah di kesenian, di teater. Saya kira harus melihat teater lebih jauh kepada substansinya. Sehingga muncul daya kritis, muncul bahwa teater itu banyak memberi makna untuk kehidupan sebagai sebuah alat memberi kesaksian. Harus ditafsir lebih jauh lagi, dilihat lebih jauh lagi sehingga ada sesuatu yang kita bisa jadikan alat struggle kita untuk bersaksi terhadap realitas. Kesadaran ini harus dimiliki pada anak muda. Nah, kalau dia tidak membekali motivasi itu kepada hal yang lebih mendasar, yang lebih hakikat tentang apa itu pertunjukan, nanti dia akan hilang. Tapi kalau dia punya itu, bahwa kita bersaksi, memberi kesaksian, kesenian memberi kesaksian sesuatu yang punya nilai sama lah dengan ibadah itu misalnya. Itu juga mulia manusia kan, bukan semata-mata materi. Materi nomor sekian lah gitu. Harus dilihat lebih jauh dari itu. Nah kalau punya visi itu saya kira insya Allah dia akan panjang. Karena orang yang berteater akan merasa berarti. Ada value di dalamnya. Rasanya hidupku tak aman lagi. Aku tak menyangka sama sekali hidupku akan seperti ini. Berakhir tanpa bisa memenuhi janji. Aku sama sekali tak inginkan ini terjadi. Sakit di hati tiada kembali. Aku tak percaya. Aku tak mengerti sama sekali. Peristiwa ini akan aku alami. Tadinya aku berharap kau akan pulang. Dan penantianku akan menghilang. Kau berhasil atau tidak memenuhi janjimu. Itu sungguh tiada berarti bagiku. Asalkan kau ada di sisiku. Aku tak kuasa menampung ini semua.
istriku tercinta. Mas Warso, suamiku tercinta. Aku tak mau engkau kecewa. Aku tak mau engkau terluka. Aku tak ingin engkau tahu. Aku telah gagal memenuhi janjiku. Aku malu. Aku malu. Karena itu, aku akan pergi. Aku tak akan pulang. Aku tak akan pernah pulang. Aku malu. Karena itu, aku akan pergi. Pergilah. Mungkin kita tak akan pernah berjumpa lagi. Aku tahu kau akan baik-baik saja tanpa aku. Semoga. Kelompok Siluet is back. Netizen Update, Agus Sularto, melaporkan.